Hai guys, good morning. Hari ini hari Senin jam 8.45. Badai alarm aku tuh jam 8. Jadi aku tadi di jam 8 udah bangun. Tapi biasanya aku kayak ngecek email dulu, terus ngecek Instagram, ngecek kerjaan dulu. Kurang lebih 30 menitan lah. Habis itu minum air dulu sambil mengumpulkan nyawa. Ngantuk banget ya, karena biasa aku tidur kayak jam 1-an lah, jam 2, bangun jam 8. Oke, jadi hari ini tuh sebenarnya hari Senin yang lumayan menyenangkan buat aku, karena hari ini aku nggak terlalu banyak yang harus dikerjain. Jadi sebenarnya karena teman-teman banyak yang minta aku buat ngevlog, jadi aku pikir kayak hari ini aku mau ngajak kalian kayak berkegiatan bersama gitu dengan aku. Kalau misalnya aku kayak lagi banyak free time gitu, apa sih yang aku lakuin gitu loh. Kayak ya sebenarnya kerja juga sih, tapi apa sih yang aku lakuin kalau misalnya aku lagi banyak free time, me time aku tuh ngapain gitu. Siapa tahu kan kalian juga bingung gitu kan mau ngapain. Ya nggak sih, kadang tuh kita suka bingung ya. Kayak kalau misalnya lagi banyak kerjaan, mintanya nggak ada kerjaan, tapi giliran ada kerjaan bingung nyari kerjaan mau ngapain gitu. Maafkan kalau misalnya ngelantur, aku masih ngantuk banget, tapi ya udah. Jadi biasanya kalaupun emang nggak ada kerjaan yang harus aku lakuin pagi itu, aku selalu tetap bangun pagi sih, karena emang udah kebiasaan juga. Terus nggak tahu ya, kayak lebih enak aja gitu loh. Kalau misalnya kalian suka ngerasa nggak bertenaga gitu-gitu, kayak kalian harus mulai coba buat bangun pagi deh. Biarpun pas bangun juga kayak merem-merem kayak gini, kayak gitu guys. Jadi ya, you should try. Aku tuh biasa ya, aku mau share juga deh. Mana tahu gitu kan kalian. Aku tuh jadi selalu pakai kayak Google Calendar gitu tuh. Jadi ini kayak track kegiatan aku. Setiap hari aku isi dan aku beda-bedain warnanya. Itu sangat-sangat membantu. Pas lihat kayak gini tuh aku, karena ada warna itu tuh langsung kayak oh oke, hari ini warna kuning berarti aku harus ngapain, hari ini warna biru berarti aku harus ngapain, kayak gitu loh. Sangat-sangat membantu sih. Dulu aku nggak pakai Google Calendar, tapi kayak berantakan banget jadwalnya, karena kalau di Google Calendar tuh kan bisa kayak gini kan, kelihatan gitu. Kalau misalnya regular kalender biasa tuh kan kayak nggak bisa ada warna kan, dan kalau kalian buka satu tuh agak-agak memusingkan menurut aku. Jadi dulu ya aku kalau misalnya lihat kayak gini tuh aku kayak mesti pencet satu-satu. Apa nih hari ini? Apa nih tanggal 25 gitu kan. Nah kalau misalnya aku sekarang enggak. Kenapa aku jadi cerita ya? Nah ya gitulah. Jadi kalau misalnya kalian merasa kurang kayak prepare hari-hari kalian, mungkin kalian bisa mencoba itu kali ya. Nah karena hari ini aku tuh nggak terlalu banyak kegiatan, jadi aku mau workout di pagi hari. Karena kalau habis workout kan biasanya kayak capek gitu kan. Kalau misalnya aku lagi banyak kerjaan, aku lebih baik energi awal aku buat kerja dulu, habis itu aku baru malam hari buat workout. Tapi biasanya kalau misalnya aku lagi lebih free gitu, aku pilih buat di pagi hari aja karena sekalian cari matahari. So, temenin aku buat olahraga sekarang. Oke, let's go. Ganti baju dulu. Olahraga, aku lupa live update aku yang mungkin kalian tertarik. Aku lagi renov kamar tidur. Jadi kalian harus lihat studio aku udah kayak gudang. Jadi aku sekarang tuh lagi tidur bareng sama adikku di kamarnya. Aku numpang di kamar dia. Kamarku lagi direnov. Aku juga buat vlog terpisah sih buat kamar itu. Jadi aku juga gak sabar jujur aja ngeliat hasilnya, karena soalnya kamar itu kan aku tinggal dari pas aku SMP. Jadi aku tinggal sama kakakku kan berdua. Jadi kayak vibesnya tuh teenage room gitu, kayak super girly gitu. Kayak bosan aja sih, pengen ganti suasana. Jadi nanti ditunggu ya guys. Oke, sekarang kita olahraga dulu.
Oke guys, balik lagi di studio karena aku pengen sekalian cicat aja sih di sini. Kalau teman-teman suka kayak penasaran kerjaan kayak aku gitu tuh, gimana sih? Enak-enak gak enak sih, karena sometimes tuh unpredictable gitu. Kayak aku pikir hari ini aku nggak bakalan ngapa-ngapain, tapi ternyata aku tadi habis meeting, terus harus ada yang aku cek kerjaannya, dan aku lagi mengerjakan beberapa project kolaborasi juga. Hopefully nanti bisa selalu disukain sama teman-teman semua. Jadi kayak ternyata aku harus ngurusin ini, ternyata aku harus ngurusin itu. Kayak peritilan-peritilan kecilnya itu tuh membuat aku nggak jadi mandi dari 1 jam yang lalu. Tapi sekarang ini udah selesai kerjaan yang udah harus aku kerjain. Aku sekarang mau mandi dulu. Kita baru bakal mulai pampering. So, ya aku cuma pengen ngobrol aja sih. Setelah makan biasanya kalau misalnya emang aku lagi kayak free gitu, siangnya aku suka lebih ekstra aja skincare rutinnya. Jadi aku biasa maskeran kayak Climax gitu yang wash off dulu, yang fungsinya itu lebih buat kayak ngeringin jerawat gitu-gitunya. Nanti abis itu baru kita pakai yang ngelembapin dan mencerahkan gitu. Biasanya aku kayak gitu kalau misalnya aku punya waktu ekstra. By the way, aku baru sadar aku salah banget kenapa aku tadi pakai toner, essence, terus pakai masker ini. Oke. Yaudah, nanti kita ulangi step tonernya. Lupa banget guys, tapi ya aku sekarang tuh lagi rutin pakai antara yang I Trust Nature atau aku pakai yang dari Accessway Mugwort Pore Clarifying Wash Off Pack. Aku lagi pakai itu dua. Terus aku kan lagi masuk PMS nih, jadi tadi kalian lihat kan agak kemerahan gitu di area sini, dan ada beberapa yang aktif juga, jadi kita keringin dulu. Terus karena aku harus mengerjakan beberapa hal, jadi aku bakal me time sambil kerja, ya begitulah. Kayak hari-hari yang dimana aku lebih free, aku sempetin buat sambil entah nonton atau denger lagu kayak, atau apalah, lihat-lihat update apa gitu, atau aku sambil kerja yang kayak lebih simple gitu, kayak sambil mikir aja, catat journaling gitu. Jadi oke. Oke, lanjut guys, kita lanjutkan. Habis bilas, sekarang aku baru mau pakai Sheet Max. Aku mau pakai yang kayak mencerahkan gitu, karena kan aku lagi banyak ini kan bekas jerawat. Kita mau cerahkan. Aku nggak tahu kalian udah pernah denger atau belum, tapi aku mau pakai ini, Elle Formula Intensive Brightening Facial Treatment Max. Kepanjangannya tuh Element Formula. Awalnya aku cobain ini gara-gara ini kayaknya satu-satunya brand yang dia berani ngeklaim dan berani ngasih uang kembali kalau misalnya dalam sekali pemakaian kalian nggak merasakan efek gitu. Kalau misalnya yang dia klaim nggak dirasain, mereka berani garansi duitnya kembali. Tapi si Elle Formula sendiri, dia tuh Korean skincare. Nah, kalau yang si Intensive Brightening Facial Treatment Max ini, dia tuh main ingredientsnya si Galactomyces Ferment Filtrate, atau mungkin kalian lebih tahu Pitera kali ya. Nah, itu Pitera sama Galactomyces tuh kan sama. Pitera itu sendiri tuh salah satu ingredients yang terkenal banget kalau kalian tahu SK2. Nah, itu kan main ingredientsnya juga si Galactomyces sama Pitera itu kan. Nah, si Elle Formula ini, masker ini tuh juga itu sama. Oh ya, tadi kan habis cuci muka, biasanya kalau sebelum pakai sheet mask aku pakai toner atau essence dulu. Kita pakai essence tadi lagi yang aku salah step pakainya. Halu banget. Ingat-ingat ya guys, muka aku sebelum
kita sheet maxan. Jadi kita bakal lihat beneran gak sih dalam satu kali pemakaian iya atau enggak. Aku sih udah kedua kali sih ini, tapi kita lihat aja bareng, nanti kalian ikut menilai. Nah dia tuh lebih lucu ya menurut aku dari kertasnya, karena si sheet max set ini sendiri tuh somehow tipe sheet max yang kayak lebih tebal kayak di spa gitu. Kalau kalian sering ke beauty clinic dan kalian sering kayak treatment facial gitu-gitu kan biasanya suka dipakein sheet max juga. Biasanya kan suka agak tebal gitu kertasnya. Nah ini dia kayak gitu kertasnya. Fitnya perfect fit banget sih di wajah aku, dari Korea juga, jadi bener-bener fit Asian face banget kali ya. Jangan lupa guys, di dalam ini tuh dia contain 35 ml si esensnya, jadi rich banget sih. Dan yang enaknya tuh tipe kalau masker yang tebel gini ya, dia tuh kayak esensinya tuh udah banyak di dalam si sheet maxnya gitu loh, jadi agak nggak berantakan sih, yang aku suka. Dan ini dia masih ada tapi sisa esensinya aku tuang aja. Dan aku pakein ke leher supaya nggak belang karena dia mencerahkan kan. Jadi ini tuh masker yang concern dan fungsinya itu mencerahkan dan memberikan hasil kulit yang lebih glowing dalam satu kali pemakaian. Rasanya pas pakai masker ini ada kayak dinginnya gitu. Kalau kalian mau lebih dingin lagi mungkin kalian bisa masukin ke kulkas, tapi aku sih nggak masukin ke kulkas. Emang udah ada sejuknya aja. Oke, aku bakal sambil lanjut kerja dulu karena ini dia sekitar 10-20 menit lah dibiarin, baru nanti kita lepas. Oke, ini udah 20 menit. Esensinya tuh masih banyak banget, tapi emang aku lebih ikutin petunjuknya aja 10-20 menit. Terus tadi aku biasanya pakai jet roller biar dia bener-bener ngeresap semua sisa-sisa esensinya, daripada sayang kan kebuang. Kita buka. Cerah banget ya. Emang dari pertama kali aku pakai first impression, aku tuh yang kayak pas lagi lepas langsung cerah banget gitu. Ini aku ratain aja biar dia ngeresep. Jadi jangan dicuci mukanya guys. Justru ini momen seluruh esensinya tuh meresap ke dalam kulit. Jangan dicuci, dibiarin aja tepuk-tepuk sampai dia ngeresap semua. Ini yang sisa di kertasnya aku bener-bener pakai ke leher. Bahkan aku pakein aja ke tangan semuanya, nggak boleh ada yang kebuang deh. Kalau pakai sheet max tuh harus dimaksimalkan guys, nggak boleh ada yang kebuang, ya kan? Nah, aku pakai semuanya deh sampai ke dengkul. Gak boleh ada yang kebuang. Aku tadi foto before di jendela kamar aku bakal kasih lihat nih before afternya. Kalian lihat sendiri dan nilai sendiri gimana. Karena aku personally emang udah pernah coba dan aku ngerasa hasilnya di aku tuh emang klaimnya bener kelihatan banget gitu, mencerahkan dan glowingnya dalam satu kali pemakaian. That's why aku mau share ini ke kalian. Dan maksudnya ini tuh dia kayak bukan yang habis itu pakai terus kalian balik lagi nggak glowing tuh, nggak ya, bakal kayak gini gitu. Dan dengan pemakaian rutin pasti bakal lebih bagus lagi hasilnya. Satu box ini kan dia isinya ada 5 piece ya guys. Untuk satu box ini tuh harganya di 182.000. Berarti satu piece-nya itu 36.400 setiap kali kalian maskeran. Tapi menurut aku itu worth it banget sih. Terutama nih misalnya kalian kayak ada special event dimana kalian harus tampil maksimal, terus harus langsung kayak instant boosting kulitnya supaya lebih cerah, lebih halus. Karena dia juga berasa kepegangnya tuh langsung lebih lembab dan lebih halus tuh, lihat gak sih? Kemerahan juga lebih better ya kan, tadi merah banget kan guys pipi aku tuh, kayak yang kecil-kecil langsung kebantu banget gitu. Jadi worth it atau enggak? Menurut aku nih worth it banget sih. Nanti aku bakal taruh link official store Shopee-nya El Formula di description box, jadi kalian kalau mau beli tinggal klik dari situ. Make sure kalian selalu beli skincare yang original guys, oke? Atau kalian juga bisa langsung kepoin Instagramnya elformula.id karena mereka juga sering ada giveaway, jadi kalian bisa berkesempatan buat cobain juga dan menang giveaway-nya. Lumayan banget kan, mereka sering banget sih ada yang giveaway, jadi follow dan ikutin aja. Jangan lupa guys, minum air yang banyak. Aku juga dulu tuh malas banget minum air. Sampai suatu hari aku infeksi saluran kencing dan itu sakitnya amit-amit banget, jangan sampai. Jadi sekarang aku selalu mengingatkan diri aku buat minum air.
Kalau kalian lagi nonton dan kalian belum minum air, ambil air minum kalian sekarang. By the way, aku tuh sebenarnya super shock juga sama, kita sampai ngobrol aja ya guys. Aku sebenarnya sedikit shock juga waktu aku posting salah satu look ini. Kalau kalian, jadi kadang-kadang aku tuh kayak berusaha setiap kali misalnya aku kayak lagi ada breakout gitu, aku tuh selalu berusaha buat ambil momen itu. Entah misalnya aku bisa share gimana cara aku sembuhinnya lagi, atau aku kayak pengen momen itu, karena tuh kan kadang-kadang breakout tuh nggak bisa ditebak ya. Jadi aku tuh kayak pengen ambil momen itu tuh jadi momen yang menyemangati teman-teman juga gitu loh. Jadi akhirnya kemarin tuh kan aku sempet mikir, aduh nih lagi breakout nih, terus jadi aku bikin look kayak yang postingan ini, dan aku tuh kaget. Nggak apa-apa deh, masuk aja. Hai. Dan aku tuh juga lumayan kaget banget sih sama support kalian yang kayak ternyata yang nge-share tuh banyak banget. Sebenarnya pas aku lagi upload ini, aku tuh kayak ada sisi insecure aku juga yang kayak aduh kalau misalnya gue upload kayak gini, orang bakal ini nggak ya, kayak maksudnya bakal mikir kayak gue gimana nggak ya gitu loh. Kayak ada lah pasti kan pikiran yang kayak gitu. Kenapa kayak aku bikin unibrows, karena aku tahu teman-teman aku yang punya unibrows tuh mereka insecure banget. Padahal menurut aku itu sesuatu hal yang keren gitu. Jadi kayak ya itu emang perspektif orang beda-beda ya. Cuman kayak makanya kenapa aku kayak bikin unibrows, aku takut banget menyinggung orang-orang yang unibrows. Tapi sebenarnya maksud aku kayak aku pengen represent mereka gitu. Tapi banyak teman-teman unibrows yang kayak thank you udah, maksudnya udah ngeluarin gambaran unibrows itu loh. Kalau unibrows tuh adalah sesuatu hal yang cantik juga gitu kan. Sama ini orang kalau misalnya kayak punya unibrows tuh mereka sometimes kayak banyak yang insecure juga gitu kan. Kayak gitu loh. Jadi aduh, kalau misalnya kalian salah satu yang nge-share postingan ini, thank you so much. Karena aku nggak expect sih orang bakal rame ngomongin postingan ini gitu. Ya, gitu doang curhatannya. Terus ya, aku tuh lagi pengen berusaha buat lebih banyak dengerin podcast kayak gitu-gitu, kayak lebih ngasih makanan ke otak aku, tau gak sih? Kayak karena pekerjaan aku tuh kan sebenarnya kayak rutinitas tuh yang lebih banyak aku yang mencari dan aku yang sharing kan. Sometimes aku ngerasa kayak kenapa sih kok gue jadi kayak kurang ngedengerin sharingan orang gitu loh. Makanya aku tuh seneng banget kalau misalnya kayak lagi ada kita open discussion yang kayak kita ngobrol, dimana nggak cuma aku yang ngomong, nggak cuma aku yang sharing dari sisi aku, tapi aku tuh juga bisa denger orang lain tuh kayak gimana gitu. Jadi aku tuh lagi berusaha banget coba cari-cari kayak podcast gitu-gitu yang menurut aku insightful, yang kayak bagus. Kalau misalnya kalian ada, share dong guys di komen, kalian tuh suka dengerin apa sih? Atau misalnya buku, aku tuh emang agak-agak susah ya kalau baca buku, karena menurut aku itu agak-agak boring. Jadi mungkin kalau denger suara aku masih lebih oke lah. Kalau misalnya ada, mungkin kalian bisa share. Mungkin kalau ada sesuatu yang bisa aku masukkan dan aku share nanti di YouTube, bakal aku share juga. Ya udah, mau lanjut kerja aja, mau ngedit foto. Biasa tuh pasti ada satu hari dimana kayak aku tuh nggak take konten, jadi kayak day off juga supaya kulitnya juga istirahat kan. Jadi biasanya aku sambil edit-edit foto yang minggu-minggu kemarin udah di foto kayak gitu. Jadi pasti adalah sehari lah, at least dalam seminggu tuh kayak nyelesain kayak misalnya edit foto endorsement, kirim-kirimin barang kayak gitu-gitulah. Jadi hari ini adalah hari itu guys, that's why aku pengen mungkin mana tahu kan kalian penasaran gitu kalau misalnya aku lagi nggak bikin konten tuh ngapain sih. Ya beginilah hari-hariku seperti biasa. Lagi dicas yang gitu. Bisa nggak sih kita seharian tuh cuma rebahan doang? Buat jangan pakai sendal di kamar. Kamar aku. Tapi tetep aja kotor dong, jangan pakai sendal. Sebel banget lihat tuh. Pakai sendal di kamar. Lepas lah, taruh depan. Padahal kamar dia. Tapi kan itu kan suatu hal yang baik, jangan pakai sendal di kamar. Hai guys, oke, ini sekarang tuh udah jam 9 malam. Jadi biasanya habis aku kerja sore tuh malaman kayak jam 7, 8 gitu, aku turun ke bawah, bersih-bersih dulu, beresin dapur. Habis itu baru naik ke atas lagi, either aku lanjut kerja atau aku nonton Korea kalau lagi ada. Tapi aku lagi vakum sih, lagi meliburkan diri karena nonton Korea tuh addicted banget kan jadinya.
kalau misalnya lagi ada banyak kerjaan gitu, aku lebih memilih untuk tidak menonton dulu, tapi nanti soon aku bakal nonton sih, karena udah banyak yang pengen aku tontonin. Cuman emang sekarang aku lagi sibuknya tuh ngurusin kamar, karena bener-bener aku ubah total banget sih, sampai ke horden-hordennya segala macem. Pokoknya semuanya deh ubah total. Nanti ya ditunggu room tournya. Sebenarnya aku agak bingung mau ngapain lagi hari ini, karena biasa kalau misalnya aku emang lagi agak-agak slow gitu harinya, ya aku kayak di kamar, kayak gitu-gitu aja gitu sebenarnya. Sebenarnya hari ini aku rencananya mau creambat rambut, tapi kayaknya rambut aku masih fine-fine aja, masih halus-halus aja, jadi ya udah gitu loh. Aku juga nggak ini guys, nggak kering rambut tuh, cuman dari tadi doang tuh dibiarin. Emang kayak ya udah cocok aja gitu sampo sama conditionernya tuh. Nih keriting-keriting juga bekas dari ikatan aja udah. Terus habis ini aku bakal beres-beres, ganti baju tidur, main-main handphone, kerja dikit, paling di handphone doang sampai jam 1 lah. Aku nanti baru tidur gitu. Ya, segitu live update aku. New normal, aku mulai keluar, tapi kayak cuman ya yang penting-penting aja sih, masih membatasi. At least kalaupun keluar, aku tuh keluar ya paling nggak kalaupun emang misalnya kayak makan gitu, pilih restoran yang lebih sepi kali ya, yang nggak rame gitu. Terus juga tetap mengikuti protokol yang ada, jaga jarak, cuci tangan sering-sering, pakai masker, udah pasti. Jadi so far aku masih di rumah sih. Biasanya kalau misalnya aku lagi lebih free, paling aku ke salon bikin kuku, tapi ini aku udah 4 bulan guys gak bikin kuku. Kukunya bare kayak gini. Begitu guys, kayaknya kita akhiri aja di sini. Semoga kalian enjoy melihat hariku yang lebih santai hari ini. Semoga kalian ikutan juga santai. Santai-santai enggak sih? Ya begitu. Oke guys, I see you on the next vlog. Hari ini vlog lah ya masuknya. Aku upload di hari Rabu ataupun di hari Jumat. Subscribe channel aku. And if you love me, follow me on Instagram @jelenjelika. Bye guys.